Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraidah Kartini Jaya dengan NIM 25501911067 dari kelas B dan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah hasil Kelompok 4 tentang kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi pada sintesis obat sederhana yaitu asam asetil salisilat atau aspirin. Pada presentasi ini, saya akan membahas tentang latar belakang, struktur dan gugus fungsi aspirin, hubungan struktur dengan sifatnya, mekanisme sintesis aspirin, serta kesimpulan. Pendahuluan latar belakang. Kimia organik merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, komposisi, serta reaksi senyawa yang mengandung atom karbon. Dalam bidang farmasi, kimia organik memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar bahan obat tersusun atas senyawa organik. Salah satu senyawa organik yang banyak digunakan dalam dunia kesehatan adalah asam asetil salisilat atau yang lebih dikenal sebagai aspirin. Aspirin merupakan salah satu obat yang paling dikenal dan paling banyak digunakan di dunia kesehatan. Obat ini digunakan untuk meredakan nyeri, menurunkan demam, mengurangi peradangan, serta dalam dosis yang rendah digunakan sebagai antiplatelet untuk membantu mencegah penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Aspirin termasuk golongan analgesik, antipiretik, antiinflamasi nonsteroid, dan antiplatelet. Aspirin dipilih sebagai objek oleh kelompok 4 karena memiliki beberapa gugus fungsi penting dalam satu molekul, yaitu gugus ester, gugus asam karboksilat, dan cincin aromatik benzena. Keberadaan gugus-gugus fungsi tersebut mempengaruhi sifat fisikokimia dan aktivitas farmakologis aspirin. Selain itu, proses sintesis aspirin melalui reaksi asetilasi asam salisilat dengan anhidrida asetat merupakan salah satu contoh reaksi organik yang sering dipelajari karena mekanismenya relatif sederhana dan mudah dianalisis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai struktur molekul dan mekanisme sintesis aspirin dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang konsep-konsep dasar kimia organik serta penerapannya dalam bidang farmasi. Setelah memahami latar belakang dan alasan pemilihan aspirin sebagai objek ini, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur molekul dan gugus fungsi yang terdapat pada senyawa aspirin. Aspirin memiliki nama IUPAC 2-asetoksibenzoik asid atau asam asetil salisilat. Rumus molekulnya adalah C9H8O4 dengan berat molekul sebesar 180,16 gram per mol. Struktur aspirin tersusun atas satu cincin benzena yang terikat dengan dua gugus fungsi utama, yaitu gugus ester dan gugus asam karboksilat. Gugus ester terbentuk dari proses asetilasi gugus hidroksil fenolik pada asam salisilat, sedangkan gugus asam karboksilat tetap dipertahankan pada struktur molekulnya. Jika ditinjau dari gugus fungsinya, terdapat beberapa gugus penting dalam aspirin. Yang pertama adalah gugus ester atau OCOCH3. Gugus ini berperan dalam meningkatkan stabilitas aspirin dibandingkan asam salisilat. Gugus ester juga dapat mengalami reaksi hidrolisis sehingga aspirin dapat terurai kembali menjadi asam salisilat dan asam asetat. Yang kedua adalah gugus asam karboksilat atau COOH. Gugus ini menyebabkan aspirin bersifat asam lemah dengan nilai pKa sekitar 3,5. Gugus ini juga memungkinkan pembentukan ikatan hidrogen dan pembentukan garam. Yang ketiga adalah cincin benzena aromatik. Cincin benzena memiliki sistem resonansi yang membuat strukturnya stabil. Selain itu, cincin aromatik memberikan karakter hidrofobik pada molekul aspirin. Selain ketiga gugus tersebut, aspirin juga memiliki gugus karbonil yang bersifat elektrofilik
sehingga dapat menjadi pusat serangan nukleofil pada berbagai reaksi kimia. Berdasarkan hibridisasinya, karbon-karbon pada cincin benzena memiliki hibridisasi sp2 dengan geometri trigonal planar. Karbon pada gugus, karbonil ester, dan karboksilat juga memiliki hibridisasi sp2. Sementara atom oksigen ester memiliki hibridisasi sp3 dan karbon metil pada gugus asetil memiliki hibridisasi sp3 dengan bentuk tetrahedral. Dalam molekul aspirin, terdapat dua jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan sigma membentuk kerangka utama molekul, sedangkan ikatan pi terdapat pada ikatan rangkap karbon-karbon dalam cincin benzena dan pada gugus karbonil. Delokalisasi elektron pi pada cincin benzena menghasilkan stabilitas resonansi yang tinggi. Selain itu, aspirin tidak memiliki pusat kiral, sehingga tidak menunjukkan aktivitas optik dan tidak memiliki konfigurasi stereokimia R maupun S. Hubungan struktur dengan sifat aspirin. Struktur molekul aspirin secara langsung mempengaruhi sifat fisika dan kimianya. Aspirin memiliki cincin benzena yang bersifat nonpolar, tetapi juga memiliki gugus ester dan karboksilat yang bersifat polar. Oleh karena itu, aspirin bersifat amfipatik, yaitu memiliki bagian polar dan nonpolar dalam satu molekul. Akibatnya, kelarutan aspirin dalam air relatif rendah, sekitar 3 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius. Namun, aspirin lebih mudah larut dalam pelarut organik, polar seperti etanol dan aseton. Aspirin juga dapat membentuk ikatan hidrogen melalui gugus karboksilatnya. Ikatan hidrogen ini berperan dalam pembentukan kristal dan mempengaruhi sifat fisik senyawa. Selain itu, cincin benzena dapat membentuk interaksi pipi dengan molekul aspirin lain, sedangkan gaya van der Waals membantu menjaga kestabilan struktur kristalnya. Interaksi antar molekul tersebut berpengaruh terhadap titik leleh, kelarutan, serta bentuk kristal aspirin yang diperoleh pada proses pemurnian. Struktur aspirin juga mempengaruhi stabilitasnya. Gugus ester pada aspirin mudah mengalami hidrolisis apabila terkena kelembapan atau air. Reaksi hidrolisis menghasilkan asam salisilat dan asam asetat. Oleh karena itu, aspirin harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan kondisi yang kering. Munculnya bau cuka sering menjadi tanda bahwa aspirin telah mengalami degradasi. Mekanisme reaksi sintesis aspirin. Aspirin disintesis melalui reaksi asetilasi antara asam salisilat dan anhidrida asetat dengan bantuan katalis asam, seperti asam fosfat atau asam sulfat. Persamaan reaksinya adalah asam salisilat ditambah anhidrida asetat menjadi asam asetil salisilat aspirin ditambah asam asetat. Reaksi ini termasuk ke dalam golongan substitusi asli nukleofilik. Reaksi berlangsung melalui mekanisme adisi dan eliminasi yang terdiri atas beberapa tahap. Tahap pertamanya adalah protonasi anhidrida asetat oleh katalis asam. Proton akan menempel pada atom oksigen karbonil sehingga atom karbonil menjadi lebih elektrofilik dan lebih mudah diserang oleh nukleofil. Tahap keduanya adalah serangan nukleofil. Pada tahap ini, gugus hidroksil fenolik dari asam salisilat bertindak sebagai nukleofil. Pasangan elektron bebas pada atom oksigen menyerang atom karbon-karbonil anhidrida asetat yang telah teraktivasi. Akibat serangan tersebut, ikatan rangkap karbonil terbuka dan terbentuk suatu intermediat yang disebut intermediat tetrahedral. Intermediat tetrahedral merupakan bentuk sementara yang memiliki energi tinggi dan bersifat tidak stabil. Pada tahap ini, atom karbon-karbonil berubah dari hibridisasi sp2 menjadi sp3 karena terikat pada 4 substituen sekaligus. Tahap ketiganya adalah eliminasi atau pelepasan gugus pergi. Intermediat tetrahedral mengalami reorganisasi struktur sehingga gugus asetat terlepas sebagai leaving group. Pada saat yang sama, terbentuk ikatan ester baru yang menjadi ciri khas struktur aspirin. Tahap keempatnya adalah regenerasi katalis.
Proton yang sebelumnya digunakan untuk mengaktifasi anhidrida asetat dilepaskan kembali ke medium reaksi sehingga katalis dapat digunakan kembali tanpa ikut habis bereaksi. Hasil akhir reaksi adalah terbentuknya aspirin sebagai produk utama dan asam asetat sebagai produk samping. Keberhasilan sintesis aspirin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah struktur substrat, khususnya keberadaan gugus hidroksil fenolik yang bertindak sebagai nukleofil. Kedua adalah jenis pelarut yang digunakan. Ketiga adalah suhu reaksi yang optimal pada kisaran 50 hingga 60 derajat Celcius. Keempat adalah efek induksi dan resonansi yang memengaruhi distribusi elektron dalam molekul. Pada proses sintesis juga dapat terbentuk beberapa produk samping, seperti asam salisilat yang tidak bereaksi, asam asetat, poliasetilasi, dan hidrolisis aspirin. Namun, secara umum, sintesis aspirin memiliki rendemen yang cukup tinggi, yaitu sekitar 70 hingga 90%. Bahkan, setelah proses rekristalisasi, kemurnian produk dapat mencapai lebih dari 99%. Yang terakhir ada kesimpulan. Aspirin memiliki gugus ester, asam karboksilat, dan cincin aromatik benzena yang menentukan sifat fisikokimia serta aktivitas farmakologinya. Sintesis aspirin berlangsung melalui reaksi asetilasi asam salisilat dengan anhidrida asetat. Mekanisme reaksi melibatkan protonasi, serangan nukleofil, pembentukan intermediat tetrahedral, dan eliminasi. Pemahaman struktur dan sintesis aspirin penting dalam pengembangan serta penggunaan obat di bidang farmasi. Selanjutnya, ini ada daftar pustakanya. Dan terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kajian struktur, molekul, dan mekanisme reaksi pada sintesis asam asetil salisilat atau aspirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.